Setiap bangsa pasti pernah berdiri di atas perjuangan orang-orang yang namanya seringkali tidak terdengar. Di balik kemerdekaan Indonesia, bukan hanya ada para pejuang yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang mengangkat kesempatan, pendidikan, serta martabat manusia, khususnya perempuan. Hari ini ketika kita duduk di ruang kelas untuk mengejar pendidikan tinggi, bekerja, memimpin, bahkan mengajar, kita sebenarnya sedang menikmati buah dari seorang perempuan yang hidup jauh sebelum kita lahir. Namanya mungkin tidak sebesar R.A. Kartini dalam buku sekolah, namun ia bukan sekadar catatan kaki sejarah. Ia adalah fondasi, ia adalah seorang ibu bangsa dari Minahasa. Dialah Maria Walanda Maramis. Maria Josephine Katerina Maramis lahir pada 1 Desember 1872 di Kema, sebuah desa kecil dan terpencil di Sulawesi Utara. Kema saat itu adalah daerah yang sering terserang wabah penyakit, memiliki akses pendidikan terbatas, dan jauh dari perhatian pemerintah kolonial. Pada usia 6 tahun, Maria mengalami tragedi besar. Kedua orang tuanya meninggal karena wabah kolera. Maria dan 2 saudara kandungnya menjadi yatim piatu, lalu diasuh dan dibesarkan oleh pamannya, yaitu Mayor Ezan Rotinsulu di Air Mandidi. Selama ia dibesarkan oleh pamannya, pengalaman tersebut membentuk karakter Maria menjadi tekun, mandiri, dan memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan perempuan. Di rumah pamannya, Maria tumbuh dalam suasana disiplin, tetapi penuh kasih. Ia bersekolah di sekolah Melayu, tempat ia belajar membaca, menulis, dan sedikit pengetahuan dasar. Namun setelah ia tamat, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena adat Minahasa melarang perempuan menempuh pendidikan lanjutan. Pendidikan formalnya memang tidak setinggi perempuan pada saat ini. Ia hanya menempuh pendidikan dasar. Namun, ia memiliki kebijaksanaan, kepekaan sosial, dan kemampuan membaca situasi yang jauh melampaui zamannya. Ia sering memperhatikan bagaimana perempuan Minahasa saat itu hanya diajarkan memasak, menjahit, dan mengurus rumah tanpa kesempatan memahami ekonomi, kesehatan, atau kemampuan berpikir kritis. Maria sendiri dikenal memiliki karakter yang lembut namun tegas, berpikir luas, sangat visioner, dan memiliki keberanian moral untuk memperjuangkan perubahan. Satu kualitas khas dari Maria adalah ia meyakini bahwa kemajuan perempuan berarti kemajuan sebuah bangsa. Karena pendidikan terhenti, ia dinikahi oleh seorang guru bernama Joseph Frederick Kalustung Walanda yang kemudian banyak membantu memperluas wawasan Maria tentang dunia pendidikan dan masyarakat Minahasa. Dari perjalanan hidupnya, perlahan kita melihat bahwa Maria bukan hanya seorang perempuan Minahasa dengan latar budaya yang sangat kuat. Ia tumbuh sebagai pribadi yang peka, mengamati dan merasakan ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan pada zaman dahulu. Masa kecilnya yang dikelilingi tradisi, peran sebagai keponakan dari 2 tokoh publik, hingga pengalaman menjadi guru, semua itu membentuk sudut pandangnya. Ia mulai melihat bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan bangsa. Dari pengalaman hidup itulah langkah-langkah konkret mulai muncul. Gagasannya tidak berhenti sebagai kegelisahan pribadi, tetapi berubah menjadi gerakan nyata yang mempengaruhi arah bangsa. Dan disinilah perjalanan sesungguhnya dimulai. Pikat menjadi karya terbesar Maria. Ia tahu bahwa perubahan besar harus dimulai dari pendidikan. Lewat pikat, Maria membekali perempuan dengan kemampuan praktis, mulai dari baca tulis, menjahit, memasak, hingga manajemen rumah tangga. Namun jauh dari itu, pikat membuka pintu agar perempuan bisa menyuarakan pendapat, terlibat dalam ruang publik, dan memiliki peran sosial yang nyata. Tujuan utama pikat bukan sekedar mengajarkan keterampilan, tetapi menciptakan perempuan yang mampu berpikir mandiri dan berdaya dalam keluarga,
maupun masyarakat. Pikat berkembang cepat. Dari Tomohon, organisasi ini meluas ke Manado, Minahasa, hingga keluar Sulawesi, dan kini menjadi Pawai, yaitu Persatuan Wanita Sulawesi Utara. Banyak organisasi perempuan modern mengakui bahwa Pikat adalah pondasi dari gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia Timur. Itulah sebabnya Maria disebut sebagai salah satu fondasi awal gerakan perempuan Indonesia. Selain menggerakkan pendidikan lewat Pikat, Maria juga memperluas pengaruhnya melalui tulisan. Melalui surat kabar Cahaya Siang, ia menyuarakan pentingnya akses pendidikan bagi perempuan, sesuatu yang saat itu masih dianggap tabu. Dengan pena, ia membuka percakapan baru di masyarakat, bahwa perempuan bukan hanya pelengkap, melainkan manusia yang berhak berpikir, belajar, dan berkarya. Tetapi di balik Pikat dan tulisan-tulisannya, ada perjalanan panjang yang jarang terlihat. Sebelum Pikat lahir, Maria menyaksikan realitas yang menggerakkan hatinya. Perempuan Minahasa tidak diberikan kesempatan sekolah yang layak. Mereka hanya diperbolehkan bersekolah 3 tahun. Banyak gadis yang menikah sangat muda, bukan karena siap, tetapi karena tidak ada pilihan. Maria melihat perempuan yang tidak punya keterampilan ekonomi, tidak tahu mengelola rumah, tidak tahu merawat kesehatan, dan akhirnya tidak punya suara dalam keluarga. Ia juga melihat bahwa perempuan Minahasa tidak memiliki kesempatan sekolah yang setara. Sekolah-sekolah Belanda seperti ILS hanya dibuka untuk laki-laki atau anak bangsawan. Perempuan hanya boleh bersekolah 3 tahun, itu pun dengan kurikulum terbatas dan dianggap cukup untuk menjadi istri. Selain itu, Maria menyaksikan banyak gadis menikah di usia sangat muda, bukan karena cinta, tetapi karena mereka tidak punya aktivitas lain, tidak punya kesempatan belajar, dan masyarakat percaya bahwa semakin cepat menikah semakin baik. Maria juga melihat sesuatu yang lebih mendalam, yaitu banyak perempuan tidak siap memasuki kehidupan rumah tangga. Maria menyimpulkan sebuah keyakinan yang radikal pada zamannya. Jika perempuan tidak dididik, maka keluarga akan rapuh. Dan jika keluarga rapuh, masyarakat tidak akan berkembang. Itulah yang membuat gagasan pembentukan Pikat terasa begitu penting. Ia percaya bahwa ibu adalah inti masyarakat. Ibulah yang membentuk karakter anak, mengatur rumah, dan menanamkan nilai-nilai hidup. Karena itu, pendidikan perempuan tidak boleh berhenti di akademik. Harus ada life skill, keterampilan hidup yang membuat perempuan dapat berdiri mandiri dan menjadi mitra sejajar. Maria juga percaya bahwa perempuan harus punya ruang untuk berpikir, berpendapat, dan berorganisasi. Di awal abad ke-20, gagasan ini dianggap sangat berani. Tetapi Maria memegang teguh keyakinannya. Pendidikan perempuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Dengan keyakinan itu, proses pendirian Pikat dimulai. Ia mengamati, mendengar cerita perempuan di kampung-kampung, lalu mulai menulis dan berbicara di rapat-rapat kecil. Banyak yang menolak, tidak sedikit perempuan takut dianggap melawan adat. Bahkan, sebagian pengurus awal tidak mendukungnya. Tetapi Maria tidak berhenti. Ia terus melangkah sampai Pikat resmi berdiri pada 8 Juli 1917. Membangun sekolah bukanlah hal yang mudah. Maria mencari guru sukarela, tempat belajar, dan dana dari para bangsawan, serta merancang kurikulum untuk Pikat sendiri. Ia memastikan bahwa semua kelas itu gratis. Kurikulum Pikat mencakup ilmu-ilmu rumah tangga seperti kebersihan, pertolongan pertama, tata boga, hingga etika sosial, serta bahasa Belanda, yang metodenya berbasis praktik langsung secara kolaboratif, sederhana, tapi juga sangat relevan. Hasil karya para murid dari Pikat akan dijual untuk menopang biaya sekolah. Inilah bentuk awal pendidikan vokasional perempuan di Indonesia. Salah satu prestasinya yang luar biasa adalah perjuangannya dalam membuka akses pendidikan perempuan. Ia menulis, berpidato, dan mendatangi tokoh-tokoh setempat agar sekolah dibuka bagi anak perempuan dari keluarga biasa, bukan hanya bagi anak bangsawan atau keturunan Eropa.
Di saat pendidikan masih menjadi simbol status sosial, Maria berani menyatakan bahwa setiap perempuan, siapapun dia, layak untuk belajar. Perjuangan ini kemudian memicu lahirnya sekolah-sekolah baru bagi perempuan di Minahasa dan menginspirasi daerah lain di Indonesia. Prestasinya yang lain adalah keberaniannya memperjuangkan suara perempuan di Dewan Minahasa. Pada masa itu, perempuan tidak memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Tetapi Maria mengajukan petisi dengan mengirim surat kepada pemerintah kolonial dan mengusulkan agar perempuan diberikan kesempatan berpartisipasi dalam musyawarah daerah. Marialah yang membuka pintu untuk mendorong lahirnya ruang representasi perempuan, sebuah langkah penting dalam sejarah demokrasi lokal. Dan tentu saja warisan yang paling terkenal adalah Pikat, percintaan ibu kepada anak temurunnya. Pikat bukan hanya organisasi, tetapi gerakan besar yang mengubah wajah pendidikan perempuan di Indonesia Timur. Lewat Pikat, Maria membekali perempuan dengan keterampilan hidup, kemampuan berpikir kritis, dan ruang untuk berpendapat. Dari Tomohon, organisasi ini berkembang ke Manado, Minahasa, bahkan hingga keluar Sulawesi. Hingga hari ini, Pikat hidup sebagai pawai, dan banyak organisasi perempuan modern mengakui bahwa apa yang dilakukan Maria adalah fondasi awal gerakan perempuan di Indonesia Timur. Mendirikan Pikat, memperjuangkan hak pendidikan perempuan, dan memperjuangkan suara perempuan di Dewan Minahasa. Ketiga prestasi itulah yang membuat namanya dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di tanah Minahasa. Dengan hadirnya Pikat, lahirlah generasi baru perempuan yang lebih siap, lebih mandiri, dan lebih percaya diri. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masa itu di Minahasa, tetapi terus berdampak hingga hari ini, di mana gagasan Maria masih sangat relevan. Ketika perempuan berpendidikan, terjadilah perubahan yang berantai. Keluarga lebih stabil, anak-anak mendapat pendidikan yang lebih baik, ekonomi rumah tangga juga meningkat, dan komunitas menjadi lebih kuat. Banyak gerakan perempuan modern dari pemberdayaan desa, UMKM, serta pendidikan ibu muda yang memakai pola yang sangat mirip dengan apa yang dirintis Maria 1 abad lalu. Lalu, apa saja dampaknya saat ini? Terlihat dalam kehidupan, saat ini lebih banyak perempuan menempuh pendidikan tinggi, menjadi pemimpin, terlibat dalam ruang publik, bahkan menjadi pembuat kebijakan. Konsep sebab akibatnya sangat jelas, bahwa ketika satu perempuan belajar, seluruh generasi mendapatkan masa depan yang berbeda. Maria menyadari bahwa pendidikan bukan tujuan akhir. Ia melihat bahwa ketika perempuan belajar, mereka akan menjadi bagian dari pembentukan masyarakat. Karena itu, ia turut memperjuangkan akses politik dan ruang diskusi bagi perempuan, sesuatu yang menjadi fondasi panjang menuju kesetaraan gender di Indonesia. Gerakannya dimulai dari Minahasa, tetapi dampaknya meluas. Maria menjadi representasi bahwa gerakan perempuan bukan hanya milik Jawa, tetapi tumbuh dari berbagai penjuru Nusantara. Dari sudut pandang seorang guru Kristen, perjalanan Maria mengajarkan bahwa pendidikan adalah alat pembentukan karakter dan pemulihan martabat manusia. Ini selaras dengan pemahaman bahwa Allah bekerja melalui sejarah untuk memelihara ciptaannya. Dalam providensi Allah, Ia memanggil individu tertentu pada waktu tertentu untuk membawa perubahan. Maria adalah salah satu alat tersebut. Ia dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi jutaan perempuan Indonesia. Sebagai calon guru, kisah Maria mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu atau pengetahuan, tetapi tentang membuka pintu, yaitu pintu kesempatan, pintu harapan, dan pintu masa depan. Guru memiliki peran besar dalam membentuk generasi, sama seperti yang dilakukan Maria melalui organisasi Pikat. Melalui hidupnya, kita belajar bahwa perubahan besar dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana. Keberanian untuk melihat ketidakadilan dan tekad untuk tidak tinggal diam. Dan melalui semua itu, kita melihat bahwa Tuhan bekerja di balik layar, memelihara, mengarahkan, dan menghadirkan pemimpin-pemimpin kecil yang membawa dampak besar. Perjuangan Maria Walanda Maramis mengingatkan kita bahwa sejarah bangsa
tidak hanya dibangun oleh mereka yang menggunakan senjata, tetapi oleh mereka yang memegang harapan. Hari ini, ketika perempuan duduk di bangku kuliah, menjadi guru, menjadi seorang pemimpin, dan membawa perubahan yang besar, itu sebenarnya kita sedang melanjutkan warisan dari Maria, di mana perjuangannya belum selesai, dan kini hal tersebut adalah bagian kita untuk melanjutkannya. Maria Walanda Maramis wafat pada 22 April 1924. Tetapi jejak hidupnya tetap menjadi bagian penting dalam cerita bangsa kita. Melalui setiap langkah perjuangannya, kita dapat melihat providensi Allah. Tuhan yang menuntun sejarah dan memakai orang-orang sederhana untuk membawa perubahan yang besar. Maria menjadi alatnya untuk membuka pintu pendidikan, martabat, dan kesempatan bagi perempuan Indonesia. Dalam terang iman Kristen, kita belajar bahwa perjuangan Maria bukan hanya kisah masa lalu, tetapi panggilan bagi kita hari ini. Untuk setia bekerja di tempat kita dipanggil, sekecil apapun itu. Karena seperti pepatah berkata, perempuan yang terdidik, bangsa yang terangkat. Itulah warisan Maria, warisan yang terus hidup, menggerakkan, dan menginspirasi kita semua.